Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kampung kita yang membahas sekitar dunia perkampungan. Kali ini kita akan mengambil tema untuk pembuatan kandang ayam dengan modal dengkul. Kandang ayam ini saya kerjakan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Mungkin sahabat-sahabat kampung kita bertanya-tanya, kok bisa sampai tidak mengeluarkan biaya, hanya agak saja modal dengkul istilahnya. Lebih jelasnya mari kita ikuti bersama video saya yang sederhana ini sambil santai-santai. Semoga dengan harapan video saya ini menjadi inspirasi. Oke sahabat kampung kita, mari kita simak bersama. Ini ada kayu-kayu bekas yang tidak terpakai dari bekas bangunan sekolah. Ini ada asbes, sepotong-sepotong kayu-kayu ini karena tidak terpakai dan sayang untuk dibiarkan begitu saja. Kayu-kayu kropos, bambu, semuanya saya akan manfaatkan untuk membuat kandang ayam, yang memang saya juga lagi butuh kandang ayam tetapi modalnya minim. Jadi memanfaatkan barang-barang bekas saja, tidak memerlukan modal, paling paku dan tenaga saja. Oke, kita akan mulai bekerja. Entah berapa hari beresnya, kita akan buat kandang ayam dari bahan bekas yang terbuang, yang tidak terpakai, menjadi berguna lagi. Di samping penghematan anggaran. Nah, ini baru sebagian saya sudah cabutin paku-pakunya yang ada di kayu-kayu ini, karena kayu ini kayu bekas. Jadi banyak paku yang sangat dianggap berbahaya. Saya kumpulin dan ini sudah di paku-pakunya sudah saya bersihin. Tadinya pakunya banyak banget, satu persatu saya bersihin. Kalau yang tidak dapat dicabut pakunya, yang penting jangan berbahaya, ditilep aja. Ini masih ada paku-paku juga, jadi kerja ekstra. Ini kayunya juga sisa dari tangga. Nah, ini masih banyak paku-pakunya. Ini saya nanti dicabutin semuanya. Mudah-mudahan ini bisa sampai jadi kandang ayam, karena memang saya membutuhkan. Sekarang ayam sudah mulai berkembang biak, semuanya sudah terisi. Ini terisi dan ini terisi, ini terisi yang di atas, yang ini terisi juga, yang ini, dan yang ini juga mulai akan bertelur, dan ini sudah bertelur. Jadi untuk ayam-ayam yang baru disapi seperti ini akan dibuatkan kandang lagi. Jadi seiring ayam berkembang bertambah, kita terus membuat kandang ayam walaupun kecil-kecilan. Demi menghemat biaya, maka saya berputar pikiran agar bisa meminimalisir anggaran. Ya, saya dapat kebetulan ini barang-barang yang terbuang. Nah, ini sahabat kampung kita baru selesai sebagian, saya terus dibersihin paku-pakunya, dicabutin dengan palu pelan-pelan satu persatu dengan tekun. Bambu bekas juga ini buat jerujinya,
seperti ini dibuatnya. Nanti dipotong-potong, ini ukuran 50 cm untuk bahan seperti ini. Ini dari bambu bekas yang tidak terpakai dan dapat mungut. Dan ini untuk jerujinya, dan ini untuk lebarnya. Lebar kandang sekitar 80 cm kira-kira. Ini bisa berubah-ubah. Nah, ini bambu bekas juga seperti ini, seperti sampingnya ini lebarnya dan panjangnya 170 cm untuk khusus ruangan ayamnya. Kalau keseluruhan dikira-kira saja, karena ini untuk rencana untuk anak ayam yang baru disapih seperti ini. Ini udah ada tiga kelompok dari 3 induk, jadi saya akan seket-seket nanti. Ini untuk sampingnya, kalau kita bisa disebut untuk lebarnya ini 80 cm. Saya sudah bikin ini. Pakunya juga dapat mungut-mungut seperti ini. Paku-paku bekas dari kayu yang tadi. Nah, kita bisa lihat bambunya juga. Ini untuk samping baru selesai saya buat. Dan belakangnya kan ada paku seperti ini. Nah, kita belok-belokin pakai palu supaya kuat dan pakunya tidak berbahaya. Nah, ini untuk samping kanan, samping kiri, jadi 2 nanti. Kita bikin satu lagi ini untuk sampingnya, masih ada tersisa. Dan ini semuanya bekas-bekas, bukan karena mirip, tapi memang karena kita butuh kandang ayam. Tapi kalau beli kayunya kita biayanya perlu gede, jadi kita manfaatin yang bekas dan mudah-mudahan tidak banyak keluar biaya. Oke, kita lanjut ke yang sebelah lagi, membuat jeruji kandang ayam pinggir samping kanan, samping kiri nantinya seperti ini. Nah, maksudnya samping yang sini, jadi ke sini panjang dan ini lebar. Mudah-mudahan kita lancar. Bambu untuk jerujinya kurang, saya cari lagi bambu bekas, dan ini saya belah-belah lagi seperti ini. Nanti ini disiksrik bersih, hasilnya seperti ini nanti. Dan ini kita bikin untuk panjangnya, panjang muka. Ini saya sengaja buat lubang besar ini adalah untuk pintu sebelah dan pintu sebelah, jadi diseket nantinya. Dan yang ini untuk belakangnya nanti kita pasang setelah ini sudah rapih. Ini baru selesai bikin jeruji. Ini kita siapkan untuk tiangnya, kaso bekas juga. Sudah hampir patah kasonya juga, tapi tidak apa-apa, nanti kita akalin. Yang penting jadi kandang ayam dari barang bekas. Nah, ke bawahnya kita perkirakan saja sesuai selera. Ketinggiannya seperti ini, kawan. Jadi kita siapkan kaso, lalu ini dipasang.
Ini bolong-bolong begini untuk pintu nantinya, pintu sebelah dan sebelah ini diseket. Jadi cukup untuk 2 grup anak ayam. Untuk sebesar ini cukup 25 biji. Oke, kita lanjut untuk pemasangan jeruji. Nah, ini sudah dipaku tiang kaso bekas juga. Nah, ini ada 2. Ini untuk depan yang ada pintunya, bahan pintu, dan ini untuk belakang. Dan kita tinggal dipasangin yang ini untuk samping sebelah kiri dan samping sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi. Karena saya tidak punya alat untuk saya bekerja, kamera tetap berjalan, jadi sesudah bekerja baru saya kamera. Kita lanjut lagi. Setelah dirangkai seperti ini, dipaku, kita akan membuat siku dan lantai. Sudah dipasang, sudah dirangkai jerujinya, dan kita akan lanjut lagi untuk memasang yang lainnya. Untuk menambah kekuatan, sebelum ini dikasih ampar dari bambu, ini kita kasih tulang-tulang dulu. Nah, tulang dari kayu-kayu bekas juga. Dari kayu-kayu bekas tulangnya, nanti setelah dikasih tulang baru dikasih ampar lantai. Nah, ini nanti ini buat 2 ruangan diseket. Oke, kita lanjut lagi dengan barang-barang bekas. Ini juga sahabat kampung kita dapat mungut. Nah, karena kebesaran saya gergaji dibelah 2 sama gergaji potong. Seperti ini nih, gergajinya agak berkeringat juga. Saya potong supaya pas, seimbang. Saya belah maksudnya. Dan kita lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Ini saya kekurangan untuk membuat lantainya. Saya ambil bambu yang terbuang. Ini bambu yang batangnya ditebang dan ujung paling atas tidak dipakai, dibuang. Jadi saya manfaatin, saya ambil untuk pembuatan lantai dasar kandang ayam. Ya. Nah, ini ya, alhamdulillah karena liatin saya mengutin bekas bambu, ini potongannya yang ujungnya yang tidak diambil orang. Tetangga saya melihat saya ini ngasih bambu 1 batang, alhamdulillah. Dan ini lagi ditebang sama yang ngasihnya Abah Haswan, mudah-mudahan jadi pahala. Ini untuk pembuatan lantai kandang ayam yang saya manfaatin barang-barang yang terbuang, yang tidak terpakai seperti ini. Akhirnya nggak jadi pakai ujung bambunya yang terbuang, jadi saya dikasih 1 batang ini aja untuk lantainya saya. Dan ini tidak mau dibayarin. Ini sahabat kampung kita ada rezeki, saya dikasih 1 batang bambu oleh Abah Haswan karena melihat saya mengutin itu ujung bambu yang terbuang yang banyak di kebun. Jadi katanya udah saya kasih aja, dan saya berterima kasih karena saya mau bayarin nggak mau. Semoga jadi pahala. Terima kasih Abah Haswan. Bambunya sudah
langsung dipotongin. Dan ini bambunya besar sekali, satu batang pun. Sepertinya ini cukup untuk lantai kandang ayam dan atasnya. Alhamdulillah ada rezeki. Bambu yang tadi itu sudah dibelah-belah seperti ini, belah-belahnya, dan dibersihin dari hinis-hinisnya, dan sudah terpasang untuk lantai bawah. Nah, seperti ini sahabat kampung kita sudah terpasang, tinggal atapnya lagi sama pintu. Ini sudah selesai untuk membuat lantai, dan sekarang sudah diisi karung yang digunting. Dan semalam saya sempatkan juga bikin untuk pintunya, dan pintunya praktis sahabat kampung kita, tidak usah keluar biaya beli engsel, beli ini. Saya hanya papan dipaku saja dengan paku bekas, papan yang dapat mengut dari sisa bangunan itu, dan dipaku seperti ini saja. Dipaku udah, ininya saya dipaku aja, ditempelin, dan sekarang sudah bisa dipakai. Alhamdulillah sudah diisi karena ayam saya ada yang turun hari ini, jadi udah disiapin untuk yang baru disapih. Nah, ini sudah selesai untuk kandang ayam, cuman paling kita membuat atapnya ada asbes bekas juga, tetapi ini sudah berfungsi. Dan kalaupun tidak keburu untuk membangun atapnya, kita bisa ditutupi asbes langsung ininya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bentuknya dari barang bekas semua, bahkan pakunya juga dikasih sama Pak Endim. Asbes bekas juga ini harus dipotong-potong. Dipotongnya nanti diukur sesuai ukuran kandang ayam. Kalau misalkan disambung-sambung nggak apa-apa, kita akalin agar bisa terpakai. Dipotong dapat mungut, yang dipotongnya pakai paku sama palu. Nah, seperti ini. Nah, sahabat kampung kita, potongan asbes yang terbuang ini sudah saya pasang, tapi sebelum dipasang dipotong-potong dulu, dirapin. Dan yang potong pendek-pendek ini saya sambung-sambung seperti ini. Yang penting kandang ayam tidak bocor, maka nggak apa-apa. Ini disambung. Nah, ini memanfaatkan barang-barang bekas. Dan semalam saya ngerjain ini bikin seket. Nah, jadi ini untuk rencana untuk ayam sasapihan 25 dan ini 25. Sementara ini karena saya ini dipakai yang indukan dulu. Nah, ini semalam saya bikin seketnya seperti ini. Jadi untuk ukuran seperti ini bisa untuk 2 kelompok anak ayam sasapihan. Oke, sahabat kampung kita, inilah kandang ayam dengan bahan material barang-barang yang bekas dengan modal dengkul. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk merapihin. Nanti kita lihat rapi hasil akhirnya. Ini baru mereka saja, tapi sudah bisa dipakai. Tapi nanti kita rapihin biar agak sedikit nyaman kelihatannya. Nah, sahabat kampung kita, ini sudah tinggal sebelah lagi, sudah bisa dipakai. Nah, ini saya pasang, ini tujuannya untuk supaya tidak rayot. Fungsinya ini adalah siku.
di samping bisa menjepit ini. Nah, semuanya saya pasang agar kukuh. Nah, seperti ini. Jadi walaupun digoyang-goyang, nah tidak gerak, kuat. Jadi ini untuk 25 ayam seperti ini, sebelah dan sebelah lagi 25 ini. Jadi 50 ini cukup untuk kapasitas 50 ekor anak ayam sesapian. Nah, sementara ini saya isi yang ini dulu karena yang sapian masih di luar. Dan fungsi yang ini tujuannya supaya ini nanti bisa tempat naruh dedak apa saja sekitar peralatan perayaman lah, misalkan dedak apa baskom apa air gitu. Dan yang ini fungsinya bisa nanti untuk sarang ayam, untuk sarang ayam yang mau bertelur bisa. Jadi ukuran kandang seperti ini saya bikin dengan modal dengkul, karena semuanya tidak mengeluarkan biaya untuk dibeli. Jadi saya mungut saja. Dan ada yang bambu yang hijau ini adalah dikasih sama tetangga kebetulan. Nah, dan ujung-ujung bambu yang kemarin mau buat lantai ini, karena saya dikasih sebatang jadi tidak dipakai, dipakainya untuk samping ini. Nah, ini saya pakai ini, jadi terus dimanfaatin. Asbesnya juga asal tidak bocor saja. Dan ini saya kerjakan sekitar 4 harian sampai malam, kadang-kadang 4 hari saya bikin kandang ayam dengan modal dengkul alias hanya tenaga doang. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah bisa dipakai. Semoga kandang ayam ini bisa berkah. Dan kepada teman-teman sahabat kampung kita yang mau piara ayam kampung, tidak usah takut tidak punya uang, tidak punya modal. Ya, kita kalau misalkan punya uang 100.000 beli yang kecil aja, dan kandangnya kita bikin sendiri saja seperti saya ini. Semoga video saya ini bisa memotivasi yang mau, sahabat-sahabat kita yang mau pelihara anak ayam kampung sebagai sampingan untuk pendapatan ekonomi. Syukur-syukur bisa berkembang pesat. Dan saya pun terus terang dari 5 ekor anak ayam yang beli 100.000 rupiah dapat 5 ekor kecil-kecil seperti ini. Nah, sekarang satu musim saya sudah ada bertambah lagi, ada 60. Kemarin ada 40, ini sekarang ada 60 semuanya. Jadi modalnya cuman kemauan dan paling-paling beli pakan ayam berupa dedak atau bekatul yang murah, paling 2.000 per kilo. Itu pun tidak terlalu berat sepertinya, karena ayam-ayam yang diumbar itu cari makan sendiri. Oke, sahabat kampung kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga harapan saya ini terinspirasi bagi yang mau pelihara ayam kampung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.